siang Ibu Tubi. Selamat siang Bu Pangaribuan. Ini loh Bu, saya mau minta pendapat dari Ibu. Ada kasus-kasus yang minta tolong Ibu supaya Ibu membantu saya untuk memecahkan masalah ini Ibu. Ya, Saya bacakan dulu masalah nomor 1 ya Bu. Ini masalahnya. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut terik di matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang lebih tingginya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Mohon bantuannya untuk. Ya, terima kasih Bu Pangaribuan. Saya akan memberikan pendapat tentang kasus tersebut, bahwa saya akan bertanya kepada Ibu Tati, apakah masalah yang dihadapi oleh murid tersebut, dan mohon izin kepada Ibu Tati untuk menemui si murid. Kemudian setelah bertanya kepada si murid, maka saya akan melakukan suatu tindakan supaya saya bisa memberikan pengarahan kepada si murid bahwa setiap melakukan kesalahan harus diberi hukuman, dalam arti disiplin harus ditegakkan dan harus dijalankan. Setelah itu saya akan memotivasi si murid untuk tidak mengulangi kesalahan, dan bahwa sikap Ibu Tati adalah untuk merubah sikap dari si murid agar si murid tidak merasa dendam kepada Ibu Tati yang memberikan hukuman, tetapi itu adalah merupakan bentuk kasih supaya si murid dapat merubah, tidak melakukan kesalahan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Boleh lagi tanggapannya untuk kasus 2 Ibu? Ya, silakan Ibu. Saya akan membacanya ya Ibu. Kasus 2. Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pimpin. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan baik dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada murid-muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan-keluhan tersebut pada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dan menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun ajaran, Anda memutuskan untuk memperpanjang kontrak kerja Pak Dodi.
Pak Dodi dapat menerima keputusan kepala sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar di beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada di sekolah yang memintanya. Anda pun menyiapkannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari bagian sumber daya manusia SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi di sekolah tersebut. Sebagai koordinasi guru matematika, di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengisi form tersebut dengan apa adanya atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Mohon bantuannya Ibu Tobi untuk kasus 2, Ibu. Iya, mengenai kasus ini saya setuju dengan tindakan Bapak Kepala Sekolah. Karena Bapak Kepala Sekolah sudah terlebih dahulu memberikan bimbingan, nasihat atau peringatan kepada Pak Dodi. Tetapi Pak Dodi tidak menghiraukan. Maka sungguh baik keputusan dari Bapak Kepala Sekolah memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Pak Dodi. Dan mengenai permintaan email dari SMA Cahaya, saya akan, kalau jika saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengisi form tersebut dengan sesungguhnya. Tetapi terlebih dahulu memberitahukan kepada Pak Dodi agar Pak Dodi bisa atau dapat mengubah sikapnya supaya lebih bertanggung jawab di dalam melakukan pekerjaannya jika diterima di SMA Cahaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Soal kasus yang ketiga ya Ibu. Ya. Oke, saya bacakan. Anda adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pembelajaran yang dia punya kepada kepala sekolah. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun pelajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke PTN melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10 nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka nilai murid 70 akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa lebih otoritas dengan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda.
selama ada bukti-bukti penilaian lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu kasusnya Ibu. Tobi minta tolong Ibu supaya Iya, dibantu. terima kasih Ibu Pangaribuan. Saya setuju dengan sikap dari Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah dengan mengangkat nilai murid-murid dari 70 menjadi 80. Karena memang tujuannya adalah supaya siswa-siswa itu lebih banyak masuk ke PTN. Nah, dengan catatan kepada siswa yang dinaikkan nilai 10, dinaikkan nilainya 10 poin supaya masuk ke PTN, supaya dikumpulkan dan diberikan pengarahan, kemudian diberikan les tambahan kepada si murid dan memberikan pengarahan kepada si murid. Satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10 rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka nilai murid 70 akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa lebih otoritas dengan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu kasusnya Ibu. Tobi minta tolong Ibu supaya dibantu. Terima kasih Ibu Pangaribuan. Saya setuju dengan sikap dari Ibu Rosdiana sebagai kepala sekolah dengan mengangkat nilai murid-murid dari 70 menjadi 80. Karena memang tujuannya adalah supaya siswa-siswa itu lebih banyak masuk ke PTN. Nah, dengan catatan kepada siswa yang dinaikkan nilai 10, dinaikkan nilainya 10 poin supaya masuk ke PTN, supaya dikumpulkan dan diberikan pengarahan, kemudian diberikan les tambahan kepada si murid dan memberikan pengarahan kepada si murid supaya memilih jurusan sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Jangan memilih jurusan yang terlalu tinggi padahal kemampuan rendah. Jadi supaya disesuaikan kemampuannya dengan pilihannya nanti ke perguruan tinggi. Nah, itulah saran saya. Saya setuju dengan Ibu Rosdiana dengan terlebih dahulu mengumpulkan siswa-siswi yang diangkat nilainya dan memberikan les tambahan. Terima kasih. Oke, yang terakhir ya Bu ya. Oke, ada kasus 4. Ini dia, saya bacakan. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Kurnia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pembelajaran
Di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacukan parang sambil berteriak dan memanggil Abdul agar segera pulang dan untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apakah yang akan dilakukan Anda bila Anda merasa di posisi Pak Budiman? Iya, terima kasih. Saya akan memberikan perhatian kepada si anak Abdul, melindungi si Abdul karena dia masih sekolah, dan saya bertanggung jawab terhadap keselamatan anak didik saya, dan saya akan menyerahkan Pak Anwar kepada kepala sekolah supaya ke pihak sekolah yang mengatasi si Pak Anwar ini. Sedangkan si Abdul saya akan melindungi, menjaganya karena itu adalah merupakan hak saya karena saya masih berada di sekolah. Dan mengenai orang tua si Abdul itu pihak sekolah yang memberikan pengarahan kepada beliau karena si Abdul ini tugasnya adalah belajar di sekolah, bukan bekerja di tambak. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk bantuannya untuk memecahkan kasus saya. Selamat siang Ibu. Selamat siang.